Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-10 di mata kuliah Metodologi Penelitian, kita akan membahas mengenai studi pendahuluan. Dalam studi pendahuluan ada beberapa cara dalam melakukannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kajian teoritis, kemudian penelitian empiris, penelitian kecil, konsultasi, dan yang terakhir mengenai kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran di sini kita akan melihat perbedaan antara substruktur penelitian, kerangka teoritis, dan kerangka penelitian. Silakan disimak slide berikut. Ada beberapa cara dalam melakukan studi pendahuluan. Yang pertama kajian teoritis, yang kedua penelitian empiris, yang ketiga penelitian kecil, dan yang keempat konsultasi. Keempatnya ini akan kita bahas satu persatu. Cara yang pertama yaitu kajian teoritis. Di sini dimulai dengan permasalahan, kemudian menjelaskan teori, kemudian mengembangkan riset, dan menarik kesimpulan. Untuk mengambil kesimpulan, ini didasarkan dari teori yang telah dicantumkan atau dijelaskan dalam penelitian. Pada slide ini, kita dapat melihat dan menyimak proses terbentuknya suatu teori. Ini didasarkan dari beberapa pendapat, yang pendapat ini kemudian diuji kebenarannya, yang dikaitkan dengan beberapa teori. Terdapat beberapa fungsi teori dalam penelitian. Yang pertama sebagai penjelas, sebagai prediksi, dan yang ketiga sebagai kontrol. Di slide berikut bisa kalian lihat contoh dari telaah teori di sini dengan judul pengaruh penyampaian jasa dalam membentuk citra rumah sakit dan kepuasan pasien untuk mencapai loyalitas pasien dari RSUD Kanjuruhan, Kapanjen, Kabupaten Malang. Di sini kalian bisa melakukan beberapa tahap, yaitu dengan menetapkan nama variabel yang diteliti, cari sumber bacaan yang relevan, lihat daftar isi buku, baca seluruh isi topik, dan mendeskripsikan teori. Dari contoh judul tersebut, dapat kita buat suatu sistematika penulisan yang melahirkan suatu landasan teori. Di sini berbentuk piramida terbalik yang dimulai dari definisi jasa dan karakteristik jasa, bersifat umum ya, menjelaskan secara umum, kemudian service quality pada jasa rumah sakit, kepuasan pelanggan, dan menjelaskan yang terakhir mengenai loyalitas pelanggan. Cara yang kedua yaitu cara penelitian empiris. Di sini menyajikan penelitian sebelumnya yang dapat dipergunakan untuk yang pertama mengetahui kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya, yang kedua mengetahui apa yang telah dihasilkan dari penelitian sebelumnya, dan yang ketiga untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya ini disajikan dalam bentuk paragraf dan yang kedua dalam bentuk tabel, di mana dalam tabel di sini atau matrik terdiri dari 5 kolom, di mana kolom pertama yaitu nama peneliti dan tahun penelitian, kemudian judul penelitian, kolom yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat alat analisis, dan yang kelima hasil penelitian. Cara yang ketiga yaitu penelitian kecil atau small research. Di sini dilakukan dengan melakukan penelitian dengan mengambil sampel kecil untuk memperoleh gambaran tentang apa yang akan kita teliti. Cara yang keempat yaitu konsultasi. Cara ini dilakukan dengan cara bertemu dan meminta informasi tentang apa yang akan kita teliti kepada orang-orang yang dianggap ahli dalam bidangnya. Keberhasilan teknik ini akan sangat tergantung kepada ketepatan peneliti dalam memilih narasumber. Teknik ini sangat cocok jika peneliti memiliki keterbatasan dalam hal waktu dan biaya. Cara yang terakhir yaitu dengan kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran ini merupakan miniatur keseluruhan dari proses penelitian. Dalam kerangka pemikiran harus dapat menerangkan yang pertama mengapa penelitian dilakukan, kemudian bagaimana proses penelitian dilakukan, apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut, dan untuk apa hasil penelitian diperoleh. Di sini harus dapat diingat bahwa substruktur penelitian itu tidak sama dengan kerangka teoritis, di mana kerangka teoritis itu juga tidak sama dengan kerangka pemikiran. Jangan sampai ketiga hal ini menimbulkan kesalahpahaman atau yang disebut dengan salah kaprah dalam menentukan substruktur penelitian. Di slide berikut kita melihat contoh dari substruktur penelitian. Di sini ada skema-skema di mana variabelnya itu terdiri dari satisfaction, yang indikatornya itu dari Tangible, reliability, responsive, assurance, dan empathy. Kemudian kita lihat dari sisi kerangka teoritis. Di sini ya
bentuknya itu berbeda dengan substruktur penelitian. Jadi harus diingat kembali bahwa kerangka teoritis tidak sama dengan substruktur penelitian. Kemudian kita melihat bentuk dari kerangka pemikiran. Ini dimulai dari permasalahan, kemudian menjelaskan bagaimana mengenai variabel, kemudian menjelaskan pengaruh dari variabel tersebut, kemudian menganalisis data dengan regresi dan uji F juga uji T, kemudian melihat pengaruh dari variabel tersebut, apakah ada umpan balik dengan variabel yang diteliti.